A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pencinta lingkungan yang saya hormati, saya muliakan. Pada episode kelima ini kita akan membahas cinta pada udara. Dan kemudian bagaimana menjaga udara dari ancaman polusi. Selamat datang di dalam episode kelima ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang udara. Udara sebagai napas kehidupan ciptaan Allah yang sempurna dan ancaman polusi yang mengancam kualitasnya. Adapun pesan inti yang ingin kita sampaikan adalah menjaga udara bersih adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan juga cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Ada beberapa konsep yang akan kita bahas. Pertama adalah polusi udara, yaitu kontaminasi udara oleh zat berbahaya seperti partikel PM2,5 atau disebut dengan partikel dalam bentuk polutan udara yang berbentuk partikel cair atau padat yang sangat halus dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Ukurannya lebih kecil dari rambut manusia, sehingga dapat masuk ke dalam saluran pernapasan kita dan bisa jadi dia terserap ke aliran darah kita dan sesama ya. Sumber utamanya dari mana? Sumber utamanya adalah berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi kendaraan, industri, pembakaran sampah, dan juga atau misalnya kebakaran hutan, gas buang kendaraan, juga emisi pabrik yang merusak. Konsep berikutnya adalah mizan udara, yaitu keseimbangan kualitas udara yang ditetapkan oleh Allah. Gangguan pada keseimbangan ini akan mempengaruhi kesehatan dan ekosistem. Konsep berikutnya adalah tanaman indoor, tanaman yang tumbuh di dalam ruangan dan berperan membersihkan serta meningkatkan kualitas udara. Para pemirsa, para pencinta lingkungan yang saya hormati dan saya lingkungan. Pada saat ini kita tanpa kita sadari adalah telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, artinya kita bernapas dengan napas yang beracun. Bagaimana tidak, sebuah fakta mengatakan di kota besar seperti Jakarta, konsentrasi PM2,5 itu sering melampaui batas aman WHO. Nah, ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Bayangkan, setiap kita bernapas, udara yang masuk ke paru-paru mengandung zat beracun, membahayakan kesehatan kita. Yang menjadi pertanyaannya, udara adalah kebutuhan dasar cuma-cuma atau gratis dari Allah. Tapi apakah kita sudah menjaga udara tersebut dengan baik? Bukankah kalau kita misalnya merusak atau katakanlah mengotori udara tersebut, itu tanpa kita sadari sebetulnya menjadi ancaman bagi diri kita, juga makhluk Allah yang lain. Apa dampak polusi dan bagaimana ajaran agama tentu untuk mengingatkan kita? Sebuah data mengatakan
24% masyarakat Indonesia, terutama generasi Z, itu khawatir terhadap dampak polusi udara, terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Dampak itu dapat kita lihat misalnya banyaknya masalah pernapasan ya. Misalnya seperti asma, bronkitis, gangguan paru-paru jangka panjang, kemudian peningkatan risiko penyakit jantung, juga misalnya stroke. Nah, dan tanpa kita sadari juga secara kesehatan dia bisa mengganggu terhadap konsentrasi dan produktivitas. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikan dan dia ciptakan keseimbangan. Allah menyusun langit dan udara dengan keseimbangan sempurna. Namun, manusia merusaknya lewat pembakaran bahan bakar fosil, kemudian emisi pabrik, dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, sayangi bumi ini, supaya kita dapat kasih sayang dari langit. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menyayangi bumi ini, niscaya akan mendapatkan kasih sayang dari langit. Menjaga lingkungan, yaitu maksudnya menjaga udara tetap bersih, adalah jalan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bahwa beberapa generasi Z sudah berbuat ya. Misalnya contoh ada komunitas udara bersih untuk semua. Dan kemudian ya mereka menyebarkannya melalui Instagram, Reels, dan TikTok. Kemudian ada juga kampanye bersih itu hak kita, itu menggerakkan 100.000 orang didukung dengan kebijakan pengurangan emisi. Data dari ITB tahun 2025, konten digital polusi udara yang diintegrasikan dengan nilai agama itu mendapat respon positif dari 78% pengguna medsos. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga udara bersih? Yang pertama, tanam tanaman indoor. Ya misalnya pilih tanaman yang efektif, misalnya lidah mertua, ya peace lily, snake plant, atau dan yang lainnya. Kemudian tanaman tersebut diletakkan di ruang tamu, kamar tidur, atau ruang kerja. Bagikan tips memilih dan merawat ya tanaman lewat media sosial. Nah, cara kedua, posting konten di Instagram Reel dengan ayat mizan ya. Tunjukkan kondisi udara di sekitar kita, misalnya kabut asap, data kualitas udara, ya itu ada aplikasinya sekarang ya. Kemudian tambahkan kutipan ayat tentang keseimbangan. Ya misalnya ya Al-Quran surah Ar-Rahman 7 atau juga misalnya Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Kemudian kita bantu gunakan hashtag ya, udara bersih itu hak kita ya. Dan cinta udara itu adalah cinta Allah. Ya tentu cara berikutnya yang ketiga adalah tindakan kurangi emisi sehari-hari. Gunakan ya transport umum ya, perlu sepeda, jalan kaki untuk jarak dekat. Sekarang kan orang hanya sekedar kebutuhan ke warung, dia harus naik motor dan seterusnya. Kemudian kurangi penggunaan alat elektronik yang tidak perlu. Nah, pilih produk hemat energi. Hindari membakar sampah atau bahan bakar di sekitar lingkungan rumah kita atau di lingkungan. Para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, udara bersih adalah anugerah Allah yang kita butuhkan setiap detik ketika kita bernapas.
Dengan menanam tanaman indoor, menyebarkan pesan lewat medsos, dan mengurangi aktivitas penyebab polusi, kita menjaga napas kehidupan agar tetap segar dan aman. Ingat, menyayangi bumi akan membawa kasih sayang dari Sang Pencipta. Siapa yang tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi ini supaya kamu disayangi oleh yang di langit. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.